Perkenalkan, nama saya Deborah Grace Dusianto dengan NIM 230611020289 dari kelas 1B8 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ulasan buku dengan dosen mengampung Dr. Anna Jenny Imbang, M.Hum. Struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan memiliki 5 bagian. Yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Yang pertama, identitas buku. Judul buku pengantar manajemen, penulis Priyono, penerbit Sifatama Publisher, kota terbit Sidoarjo, tahun terbit 2007, tebal buku 129 halaman, bahasa Indonesia, warna sampul buku warna orange, dan editor Teddy Chandra. Yang kedua, orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Priyono MM, adalah seorang lektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bima Dharma, lahir di Surabaya 31 Desember 1965. Dalam kurang lebih 5 tahun terakhir ini, penulis telah banyak menulis buku dan telah melakukan penelitian tentang banyak hal. Buku ini sendiri bertujuan bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi kepada para dosen, staf pengajar, maupun para pengampu pendidikan yang memberikan bahan materi tentang ilmu manajemen di universitas. Buku ini sangat berguna dan bermanfaat jika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena manajemen sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Manajemen dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan spesialisasi pekerjaan serta perkembangan skala operasi yang ada di era sekarang. Yang ketiga, tafsiran isi. Bab 1, Sejarah dan Teori Manajemen. Seperti judul yang tertera pada bab ini, menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen dari zaman dahulu sampai sekarang, dan juga menjelaskan tentang evolusi teori manajemen secara umum dan menurut para ahli, serta menjelaskan teori manajemen klasik. Tak hanya itu, dalam bab ini juga menjelaskan tentang beberapa pendekatan yang ada di dalam suatu manajemen, yaitu pendekatan hubungan manusiawi, pendekatan sistem manajemen, dan menjelaskan tentang pendekatan kontingens. Bab 2, Kerangka Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada bab ini tentunya akan membahas kerangka kerja manajemen sumber daya manusia, tapi di sini terlebih dahulu menjelaskan tentang sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia, kemudian membahas pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Setelah membahas 2 materi tersebut, kemudian menjelaskan tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia, kebijakan manajemen sumber daya manusia, kegiatan manajemen sumber daya manusia, serta membahas basis teori manajemen sumber daya manusia. Bab 3, Organisasi. Dalam bab ini tentunya di sini membahas apa itu organisasi. Kemudian setelah itu membahas tentang teori-teori yang akan dikembangkan dalam organisasi. Ada 3 teori yang dibahas di sini, yaitu teori klasik, teori non-klasik, dan teori modern. Bab 4, Kepemimpinan. Dalam bab ini akan menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli dan secara umum. Dalam bab ini, kepemimpinan juga dijelaskan tentang bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik dan pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Bab 5, Manajemen Strategik. Pada bab ini akan menjelaskan tentang hierarki manajemen strategik dan proses menjalankan manajemen strategik. Bagaimana cara menjalankan hubungan misi dan tujuan, cara menentukan tujuan organisasi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rumusan tujuan dan mengenal jenis-jenis tujuan berorganisasi, dan menjelaskan tentang manajemen objektif. Bab 6, Motivasi. Pada bab ini akan yang dibahas pengertian motivasi, teori-teori yang terkandung dalam motivasi, apa saja jenis dan bentuk motivasi, lalu menjelaskan tentang hubungan desain pekerjaan dengan motivasi, hubungan motivasi dengan upah, kemudian membahas tentang sistem balas jasa yang efektif untuk motivasi pekerjaan, serta menjelaskan tentang insentif dalam motivasi pekerjaan.
Menurut Dr. Priyono MM, buku pengantar manajemen ini membahas tidak hanya rancangan teori, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik. Demikian juga dibahas tentang manfaatan dan penanganan perusahaan serta merencanakan masa depan suatu perusahaan. Buku ini juga menjawab pertanyaan tentang mengapa manajemen ada dan harus diterapkan dalam suatu perusahaan dan organisasi yang ada. Buku ini juga dapat dimanfaatkan sebagai buku pegangan bagi para manajer perusahaan dan para pemilik atau organisasi lain dalam kegiatan sehari-hari. Buku yang saya ambil untuk menjadi buku pembanding adalah buku Ajar Pengantar Manajemen. Buku ini terdiri dari 7 bab dan 163 halaman. Kalau saya lihat dari buku pembanding dan buku yang saya ulas, ada beberapa perbedaan, yaitu di buku yang saya ulas lebih lengkap materi untuk sejarah dan teori manajemen, karena sampai dibahas tentang teori manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi, dan pendekatan kontingens. Sedangkan di buku pembanding hanya dibahas tentang pengertian manajemen, pengertian organisasi, dan peran manajemen dalam berorganisasi. Yang keempat, evaluasi. Isi dari kedua buku tersebut sudah cukup dapat disampaikan karena materi yang lengkap dan juga buku ini ditulis berdasarkan dengan gagasan dan sumber yang dapat dipercaya. Dalam buku ini juga tak hanya memberikan penjelasan materi tetapi juga memberikan pertanyaan diskusi yang berguna untuk melatih mahasiswa. Kelemahan dari kedua buku ini yang saya ulas adalah dalam buku ini tidak tertera harga buku dan di mana kita bisa membeli buku ini, dan juga tidak terdapat gambar yang menarik yang menjelaskan isinya, dan juga warna tulisan di buku ini hanya warna hitam, jadi terlihat sedikit membosankan. Yang kelima, rangkuman. Setelah saya membaca dan mempelajari buku ini sangatlah menarik, terutama bagi yang ingin mempelajari tentang manajemen. Buku ini menuntun kita bagaimana cara menjalankan suatu manajemen yang baik dan benar. Tak hanya itu, buku ini pun juga menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Materi yang diberikan pun sangat jelas dan bahasa yang digunakan pun sangat mudah dipahami sehingga mempermudah para pembaca untuk memahami isi buku ini. Demikian materi yang bisa saya paparkan mengenai teks ulasan buku. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.